Tutorial dasar-dasar bahasa pemrograman JavaScript buat kalian semua yang mau belajar JavaScript, karena JavaScript memang lagi banyak dicari di Indonesia pastinya. Dan sebelum lebih jauh, sorry banget ini gua mukanya ketinggalan pas gua tidur, jadi gua nggak open cam ya untuk saat ini. Dan sekarang kita punya 10 materi yang pasti buat kalian semua yang baru nge-subscribe gue mungkin dan belum terlalu ngerti yang namanya bahasa pemrograman, gimana cara belajarnya, gimana cara tanpa harus pas dari segala macam profesi yang kalian punya. Yang pertama mungkin yang harus kalian tahu adalah banyak yang ngomongin JavaScript, JavaScript, jadi nanti kita akan bahas juga. Dan yang ketiga itu ada penggunaan variabel ataupun mengisi value terhadap variabel itu sendiri. Macam bahasa pemrograman itu ada yang bagaimana cara, tiga hal kalau secara terbang dalam belajar. Nah, ngerti coding sebelum. Disclaimer dulu sebelum kita kecil buat kalian semua supaya bisa menambah jam terbang mula. Nggak pernah ngerti coding sebelum jabarkan secara manusiawi. Yang gue sebutin tadi kalian udah banyak paham, ya udah skip aja. Tapi kalau buat kalian yang baru pertama kali mau menyentuh JavaScript, di dalam video ini udah gue bagi array, silahkan iklannya. Masih bingung buat website WordPress? Pilih Hostinger dan kamu bisa bikin WordPress dengan cepat. Ada control. Jadi buat kalian yang belum tahu JavaScript itu bukan sekedar untuk merubah tampilan user interface UI, tapi juga bisa sebagai bahasa pemrograman atau scripting language untuk membuat sebuah game development atau web server atau bikin aplikasi, APK juga bisa. Terus dia juga bisa, ya pasti bisa bikin website jadi lebih interaktif lagi. Jadi dengan JavaScript itu bisa membuat sebuah elemen HTML menjadi lebih dinamik lagi, lebih interaktif terhadap user. Contohnya misalnya bisa komponennya bergerak, di dalam website kalian bisa melihat animasi itu kurang lebih bisa menggunakan JavaScript. Dan JavaScript ini dipakai di perusahaan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, pastinya banyak banget, mulai dari IoT, terus misalkan machine learning. Dan untuk mempelajarinya sebenarnya di awal itu cukup mudah, tapi nanti ketika kalian udah mulai masuk dan mulai kecanduan sama JavaScript, disitulah titik letak kesulitannya bro ya. Jadi dinikmati aja, gue jamin kalian bakal bisa ngikutin dari nol sampai video ini selesai. Gue jamin siapapun lu itu, asal dicoba aja dan jangan lupa teliti. Baiklah, kita mulai langsung. Perlu kalian install hanyalah di Google itu sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya. Kalau kalian punyanya Windows 10 ya download VS Code-nya untuk Windows 10. Kalau Windows seringnya pakai itu, dan gua nge-project, gua sesuaikan komputer untuk belajar Java. Lu coba pilih yang new dan bikinlah satu folder gua yang lainnya, karena di sini foldernya banyak folder game anak-anak, oke? Di sini namain aja belajar JavaScript, belajar foldernya. Muncul seperti ini bro. Lu pergi dulu ke bagian view seperti biasa. Ini setiap tutorial gue selalu ulang-ulang supaya kalian gak bingung nanti ke depannya. Klik tombol view ini. Perhatikan di bagian sebelah tengah sini bro, ada yang namanya file name extension. Make sure, pastikan lu centang file name extension ini. Kalau tidak dicentang, lu akan kebingungan dengan nama file JavaScript yang kalian udah bikin nanti ya. Ini kalau gua nggak centang, pokoknya bakal bingung. Mending lu centang aja ini. Terus kita klik kanan di area folder sini. New text document. Sampai muncul seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik .txt. Yang artinya txt itu adalah extension file name-nya. Kalau gua nggak centang ini, titik .txt tidak akan muncul. Sekarang, rename ini menjadi index titik HTML. TXT-nya hapus aja menjadi seperti ini. Kalau sudah kalian enter dan nanti akan muncul kayak beginian, tinggal di yes aja sampai berubah index.html-nya menjadi logo Chrome atau logo browser bawaan kalian, atau bahkan tidak ada logonya sama sekali. Tidak apa-apa. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik Windows Explorer atau tombol Windows di keyboard kalian sampai muncul seperti ini, lalu ketik VS Code. Muncul VS Code seperti ini, tinggal klik aja. Akan terbuka welcome seperti ini. Seperti ini. Di sini yang mana foldernya itu aja ya, folder-foldernya. Kita yes. Kosong belum ya. Jadi zoom in zoom out. Dengan cara buka T, lalu gua tuh bingung supaya kita bisa kita buka di browser. Scriptnya di tengah-tengahnya itu enter dulu aja. Di sini kita coba bikin yang namanya alert. Lalu pakai buka tutup seperti itu ya. Kalau udah pakai string, terus kalian string itu apa yang namanya quotes. Terus di tengahnya kalian coba ketik aja hello world, standar hello world. Lalu kalian save dengan cara Ctrl+S. Kalau udah buka lagi browsernya, ini kita klik sampai muncul browser seperti ini. Terbuka browsernya dan muncul tulisan hello world di sini. Kalau udah berarti JavaScript-nya berfungsi. Oke, ini gua akan minimize.
Sebenarnya JavaScript ini kan terintegrasi di dalam HTML ya. Bisa kita panggil dengan dua cara untuk penggunaan JavaScript. Yang pertama adalah dengan cara JavaScript di dalam sebuah HTML-nya langsung, atau bisa kita sebut internal JavaScript. Atau yang kedua, kita pisahkan file script-nya di file lain selain HTML, atau yang kita sebut external JavaScript. Untuk memulai ini kita hapus aja, ini cuma permulaan doang. Jadi kita bikin dulu tag HTML seperti biasa. HTML, enter, lalu di dalam HTML selalu ada head. Oke. Lalu di sini selalu ada body. Nah, untuk script-nya itu kita akan taruh di atas slash body ini, ya. Kita akan pakai internal JavaScript. Di dalam body sini, gue akan pakai script yang kayak tadi lagi, lalu ditutup. Di tengah-tengahnya gue kasih alert lagi. Hey, kayak gini. Jangan lupa titik komanya. Untuk di bagian head itu mungkin kita taruh title aja supaya yang penting ada isinya. Title Dea Afriza atau nama kalian. Kalian cuekin warna yang ada di tampilan gue, biarkan ini extension gue ngaco face code-nya ya. Pokoknya kalau warnanya beda biarin aja. Kalian coba save dan reload lagi browsernya. Refresh, tombolnya ada di sini. Muncul hey. Oke, berarti script JavaScript internal kita berfungsi. Karena gue nggak mau internal, gue pengen eksternal. Jadi kita bikin satu file baru di dalam workspace kita sebelah kiri sini. Create aja di sini, ini new file bro, ya, yang ini, klik. Terus kalian bikin yang namanya, contohnya apa ya? Main.js. Main itu artinya utama, bukan main bermain, bukan, tapi utama. Enter aja. Di dalam sinilah script yang akan kita eksekusi, yang akan kita panggil di dalam HTML. Jadi script yang tadi di dalam HTML, ini bagian tabnya ya, ini main.js, ini index HTML. Ini kita akan hapus, kita tinggal panggil aja main.js-nya. Cara panggilnya, script, tutup scriptnya. Kalian jangan main di tengah sini, tapi main di sebelah sini. Kalian spasi dulu. src. Nah, kayak begini. Pakai quotes. src itu artinya source-nya dari mana nih script nih? Source-nya adalah dari main.js. Jadi kita tinggal ketik aja di sini main.js. Kalau udah di save, supaya tampilan websitenya seenggaknya ada tulisan sesuatu. Jadi kita di sini tulis aja H1 belajar JavaScript dasar. Save. Jangan lupa buka tutup elemennya. Untuk JavaScript-nya seperti ini, dan ini akan memanggil file main.js, yang artinya JavaScript yang ada di dalam main.js akan terpanggil otomatis di HTML sini. Jadi kalau gua buka browser, pas gua refresh, dia udah muncul belajar JavaScript dasar, tapi belum ada alertnya. Alertnya nggak perlu kita ketik lagi di sini, karena kita udah pakai eksternal JavaScript. Yang mana eksternal JavaScript-nya? Yaitu yang main.js. Ini. Di sini kita coba alert. Hey ho. Save. Oke. Kalau sudah, kita refresh lagi browsernya. Hey ho-nya udah masuk. Artinya eksternal JavaScript kita sudah berfungsi. Halaman browser seperti tadi. Ingat itu bisa juga kontrol, tahu kalau pusing di segi browsernya, dengan kalian tidak akan kayak gitu kurang lebih. Dan juga tetap tidak berfungsi. Tapi kalau ini kita buka, untuk yang bagian quotes itu bisa quotes-nya 1 ataupun quotes-nya 2 kayak yang tadi. Kalau gua kayaknya pakainya 1 aja ya. Lalala. Ini bisa 2 seperti ini ataupun bisa 1. Tapi sekarang kita pakainya 1 aja, nggak usah 2. Untuk alert kurang lebih seperti itu. Jadi semoga kalian paham. Titik log, misalnya di sini, hey ho lagi. Save. Apa bedanya dengan alert? Si console log ini akan muncul ke halaman yang berbeda, bukan di bagian pop up. Kalau kalian ini save, jangan lupa Ctrl S ya untuk nge-save ya. Kalau nggak di Ctrl S atau nggak di save itu nggak akan berubah. Jadi pas kalian reload di sini tidak terjadi apa-apa, tidak seperti alert bro. Kalau alert kan muncul pop up. Kalau console log itu ada di bagian sini, perhatikan. Klik kanan di browser kosongan ini, bagian inspect diklik di paling bawah sini, akan muncul seperti ini ya bro. Sama kan ya? Pergi ke bagian console sini. Lalu hey ho-nya ada di sini. Nah ini yang dinamakan untuk kebutuhan troubleshooting ke depannya. Biasanya kita kalau kerja itu troubleshootingnya kalau di bagian JavaScript itu via log atau console log seperti ini. Jadi nanti data ataupun apapun yang kita bikin itu biasanya muncul dulu di sini sebelum kita eksekusi untuk munculkan kayak macam fitur-fiturnya ke dalam browser gitu, ke dalam user interface yang bisa dilihat sama orang. Nah kalau di sini itu sebagai troubleshooting atau debugging di dalam proses pengembangan development web kurang lebih kayak gitu. Lalu di poin ketiga kita kali ini ada yang namanya prompt. Kalau kalian di sini ketikkan prompt lalu pakai kurung buka kurung tutup seperti ini, lalu di dalamnya string, masukkan misalnya usia Anda. Pakai tanda tanya. Save, lalu kalian buka lagi browsernya. Prompt itu artinya akan memunculkan pop-up, tapi sekaligus juga menyuruh usernya untuk mengisikan isian pop-up-nya apa. Ini gua close dulu by the way konsol lognya. Kita refresh, akan muncul seperti ini. Masukkan usia Anda, taruhlah di sini 30. Oke, tidak terjadi apa-apa karena kita belum melakukan apapun terhadap sintaks yang udah kita bikin saat ini bro. Baru cuman kayak ginian doang ya, pastinya belum ada apa-apanya dong, belum ada interaksinya. Jadi kita masuk ke materi berikutnya yaitu variabel. Ini itu apa? Itu bro, script dengan setelah sama dengan adalah nilainya. Nilai usianya berapa? Taruh usia gua 30. Oke? Kalau udah kayak gini di save aja. Untuk bagian prompt itu gua akan hapus dulu. Seperti itu. Untuk bagian konsol gua akan pindahkan ke bawah. Ini di cut, Ctrl X. Ini di bawah kalian Ctrl V, paste. Oke? Setelah hey ho, kalian tambahkan di sini sedikit. Hey ho, usia kamu adalah spasi. Di sini pakai plus. Masukinlah variabel ini usia ke sini. Yang artinya hey ho, usia kamu adalah plus usia. Maksudnya di sini adalah yang mana di sini save terus muncul. Ini ada di bagian sini konsol. Hey ho, usia bernilai untuk 2 misalnya kayak gitu. Perbedaannya adalah var. Let itu nilainya bisa berubah. Const itu kayak konstanta. Kalau let itu kayak biarinlah, ya kan bahasa Indonesianya let itu biarinlah, mau diubah juga bebas. Kita kasih contoh, bro. Ini gue hapus lagi semua. Kita coba pakai const sama dengan const usia sama dengan 30. Kita save, kita refresh lagi browsernya. Masih sama hasilnya.
Lalu kalau misalkan kita assign lagi nilai baru terhadap variabel ini, yang mana variabel itu bisa ditimpah nilainya. Ini nilai awalnya adalah 30, terus kita timpah usia sama dengan 35. Save. Ini akan terjadi error karena usia sudah fix nilainya, bro. Dengan variabel bertipe konstanta ini, 30-nya itu udah fix, nggak bisa diubah-ubah. Jadi ketika kita mau kasih tahu bahwa di baris keempat itu usia harus diubah menjadi 35, yang tadinya 30, itu nggak akan bisa. Kalau kita save, terus kita reload lagi browsernya, maka akan terjadi error seperti ini. Assignment to constant variable. Itu nggak bisa, karena variabelnya bertipe konstan. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita ganti constnya jadi let, alias biarkanlah usia itu awalnya 30, sisanya serah lu. Mau ganti usianya jadi 35, berapapun itu serah. Kalau kita save, terus kita reload, maka usia kamu adalah 35. Loh bang, 30-nya kemana? Aturannya begini bro, karena ini interpreted ya bro, disebutnya itu interpreted. Artinya, dia akan mengeksekusi satu persatu kode dari atas ke bawah. Pertama, kode ini akan dieksekusi nih, let usia sama dengan 30. Lalu yang kedua, usia, variabel usia itu diganti nilainya jadi 35. Dan di sini console log, usia, yang mana usianya adalah nilai usia terakhir itu berapa akan kita munculkan di sini. Yang terakhir kan 35. Karena dia ada di baris keempat, sedangkan let usia 30 itu ada di baris ketiga. Jadi nilai terakhir dari variabel usia adalah 35, sehingga muncul ke bagian konsol itu juga 35. Bagaimana tentang variabel? Cukup mudah bukan? Lalu kalau udah kayak gini kita coba combine semuanya. Misalkan ini kita nggak mau pakai console log atau biarinlah console lognya di sini, terus kita tambahin lagi di bawah itu nya 35. Oke, masih kayak begini. Load lagi. Jadinya seperti ini. Kita hapus semua ini. Beraman, tadi udah gue ajarin basicnya, sekarang kita bermain pola pikirnya. Ini agak bermain. Jadinya seperti ini. Kita hapus semua ini. Oke, tadi udah gue ajarin basic tadi, prompt ini. Kan dia suruh mana ya? Loh kok kagak muncul ya? Oh kurang T, sorry. Ini kurang T. Prompt. Kalau kita save, terus kita reload. Berapa usia kamu? 33. Nah, gue pengen setelah usernya menginputkan usianya berapa, kita masukin aja ke sebuah variabel. Daripada kita mengetikkan secara manual di sini usianya 30, gue pengen tuh user aja yang ngetikin usia lu berapa. Ntar dijawab sama sistem usianya sebenarnya berapa kayak gitu. Plus usia, sama aja kurang lebih. Cuman kita masukin prompt ke dalam sebuah variabel. Kalau udah di save, muncul alert usia Anda ada. Bagian ini juga bernilai seperti ini, Dea Afrizal. Terus kalian bikin lagi di bawahnya, misalnya let usia sama dengan 30. Oke, adalah plusnya di luar, nama, plus lagi, dan usia Anda adalah plus lagi usia. Kalau di save menjadi nama Anda adalah Afrizal, tipe string angka. Untuk angka itu nggak perlu pakai string seperti ini, kutip atau quote seperti ini nggak. Nah kalau dua kata seperti ini, dua suku kata. Kata kedua itu gua. Terus untuk kata keduanya itu awalan bukan pakai koma di keyboard tapi pakai titik. Jadi misalnya tinggi badan gua 173.5. Lebih kompleks lagi nanti kalau kita bahas rumah bilangan yang. Jadi misalnya mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlestick-nya? Belum ada nilai atau ini pengisiannya seperti apa. Jadi biarkanlah seperti ini. Terus dengan gue belum punya pacar misalnya, gue kasih 0. 0 itu juga tipe data kalau di JavaScript. Nah, ini ya gue susah jelas. Plus seperti ini. Gue akan hapus ini dan kita bikin dengan cara yang agak sedikit mudah. Alert, buka. Kalian pakai backtick di sebelah keyboard kalian. Di sebelah angka 1 keyboard kalian. Jadi sebelah kiri angka 1 di keyboard itu ada yang namanya backtick seperti ini. Nah, kita akan masukkan satu persatu. Misalnya nama saya pakai $, pakai kurawal seperti ini. Masukin variabelnya. Nama saya adalah nama, ya kan? Nama saya nama, yang mana nama adalah Dea Afrizal. Lalu di sini misalkan usia saya itu $30. Artinya usia saya itu usia. Usia saya itu usia, yang mana usia nilainya adalah dalam coding itu seperti apa yang ada di atas ini. Jadi nggak boleh beda, oke? Lalu terakhir itu yang berat badan dan juga badan. Dan pacar saya pacar. Kalau kita save Ctrl S, nah jadi kan kayak gini ya. Ini kan bisa enter sebenarnya bebas. Jadi intinya di dalam kurung ini ada backtick dan isian dari apa yang kita munculkan ke browser. Kalau kita refresh browsernya, ini gua close by the way. Refresh. Muncul nama saya Dea Afrizal, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 173,5, berat badan saya undefinite dan pacar saya 0. Undefinite kenapa? Karena belum ada value-nya di sini. Ya. Oke? Undefinite karena belum ada value-nya di variabel berat badan. Coba kita refresh lagi. Undefinite ini artinya belum ada nilai. Kalau kita kasih nilai di bagian bawah sini, berat badan sama dengan 100 gua cuman 60 kilo misalnya gitu. Jadi kalau untuk mengisi nilai variabelnya terakhir nanti kapan-kapan itu nggak perlu pakai let lagi. Jadi let ataupun cons ataupun var itu cuma dijabarin satu kali aja deklarasinya ya bro. Sisanya kalian tinggal panggil-panggil seperti ini tanpa harus pakai. Supaya lebih lengkap lagi tadi kita tambahin sentimeter misalnya mkg. Kita save, cek browser, refresh. Nama saya Dea Afrizal, usia saya. Nah, karena supaya di alert namanya if else. Kenapa di atas alert? Ya karena kondisikan. Nah ini kan logik kita lakukan. Sama dengan ini arti variabel lainnya itu pakai sama dengan 1 kayak gitu-gitu kurang lebih. Tapi untuk kasus ini kita pakai sama dengan dulu. Jika pacar sama dengan 0, nah karena tadi kita udah belajar yang namanya assignment variable atau mengisi nilai ke variabel, maka ini kan let nih, artinya kita bisa ubah-ubah nilai pacar. Kita akan ubah pacarnya di sini. Jika pacarnya nilainya 0, kita akan ubah pacar sama dengan 1 aja sama dengannya. Belum punya. Udah punya bolehlah kayak gitu, udah punya. Jadi kalau dibaca kurang lebih kayak gini. Jika variabel pacar itu bernilai 0, yang mana yes, saat ini variabel pacar itu bernilai 0, jadi otomatis akan masuk ke kondisi pertama yang if ini.
Ya, karena kondisi dari variabel pacar memang nilainya adalah 0. Jadi, pacar akan diganti nilainya menjadi belum punya yang tadinya 0. Selain dari kondisi yang ini akan berubah menjadi, betul? Kalau misalkan gue ganti di sini bukan 0, taruh aja gue punya pacar 1. Maka kalau gue refresh lagi browsernya, lain dari kondisi cocok, makanya switch. Ini switch, kayak begitu bro, buka tutup, kurawal, enter. Diikuti dengan case, dengan perilaku. Contoh di sini gue, lalu hanya 2, apa yang akan kita lakukan? Pacar akan kita replace dengan gitu. Lalu kita break lagi, belum, pacar akan diganti, artinya ya udah. Tapi kalau isian nilai punya pacar, maka kondisi default dari pacar bla 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 dan pacar 2. Kita aku cukup playboy ya. Gua save selalu masuk ke bagian sini karena selain 1 dan 2. Belum if else, cuman kalau untuk kasus seperti ini pakai if else. Gua delete ini dan kita buka yang ini dengan cara Ctrl/. Oke, kita akan tambahkan satu alert lagi di sini untuk memunculkan awal. Tambah akan bikin alert baru di sini besar. Save, kita cek lagi browser. Alert pertama itu akan muncul duluan seperti yang tadi. Lalu pas di oke akan muncul alert kedua. Saldo awal saya sebesar di sini biar agak enak ya, RP. Oke, tambahkan. Jadi titik-titik kan tinggal ditambah pakai cons di situ, tambahan. Artinya, variabel saldo akhir adalah sebuah rumus. Rumusnya adalah saldo awal ditambah saldo akhir kayak Microsoft Excel, bro. Kurang lebih kayak gitu. Kalau di save jadi di sini sebanyaknya adalah sebanyak RP titik panggil kurung kurawal saldo akhir. Kalau udah di save kita cek lagi ya ke browser, refresh, oke, dan saldo lanjutkan lagi plus minus yang punya hutang kok itu apa? Mestinya 5 plus 8 reload. Iya, karena ada hutangnya. Kalau misalkan pengen 5 Z. Atau kalau pengen lebih bagus lagi ya kayak pakai backtick lagi tadi gitu, bro. Misalkan nilai X sama dengan X dan nilai Y sama dengan Y. Maka hasilnya adalah Z ya. Nilai alert per hasilnya adalah 15. Jadi kalau refresh gimana kan 9 bagi 2 susah. X sama dengan 9 gitu kurang lebih ya. Ulang lagi ke belakang mah jadul ya. Jadi faktornya koket sih sama dengan ya, jadi pertama adalah join, kedua dari ini guru siku. Jadi join itu kalau kita punya nih bro, tapi kedua karena dari kalau kita ini kayak gini lah berapa biji buah sukan Dea supaya browsernya. Nah ini ping lagi kalau si Rahman Dea Fikri berarti kalau menghapus yang akhir metode lain untuk dengan atau urutan satu itu refresh Dea dan Fikri. Jadi sama aja kayak tadi, tapi ini karena kebetulan nama gurunya itu bersifat yang artinya kalau misalkan kita mau di doang tersisa. Kurang lebih kayak gitu, bro. Oke, sekarang kita akan hapus ini semua karena kita akan belajar yang namanya looping. Yang pertama kita akan belajar yang namanya for loop, alert, ataupun kita buka browser. Bagian inspect element kita cek kalau konsol log seperti biasa. Pergi ke sini. Nama saya Dea. Nah, kalau gue pengen nama Deanya muncul 3 kali, 1, 2, 3 dengan cara copy paste aja gitu, bro ya. Ini di blok, Ctrl C, Enter, Ctrl V. 4 kali karena dia terlooping sebanyak 4 kali. Kita coba reload. Ya kan, 1, 2, dan ketikan for yang artinya tuh untuk meloop sekalian tulis itu untuk initial 0, nilai I akan berarti sama dengan I plus 1 sebanyak berapa kali di sini? 10 ya, dengan isian Dea Afrizal. Jadi kalau ini dibaca kurang lebih variabel pertama itu I bernilai 0 di awal kali sebelum ini terlooping. Lalu jika I-nya kurang dari 10, maka apa yang akan dilakukan? I-nya akan ditambahkan nilai I ditambah 1. Yang artinya misalkan ya 0 terus akan terlooping sekali berarti 0-nya plus 1 jadi 1. Lalu 1 akan lanjut lagi menjadi 1 plus 1 jadi 2. 2 akan dilanjut lagi jadi 2 plus 1 jadi 3 sampai mencapai ke kondisi yang ada di tengah sini, statement kedua. Yang mana statement kedua adalah kondisinya. Jadi I akan berhenti kalau nilai I-nya itu kurang dari 10. Sorry kalau kayak gini berarti kalau kita baca itu nilainya nggak akan sebanyak 10 tapi sebanyak 11 karena di sini mulainya dari 0. 0 sampai ke 10 itu akan jadi 11 ya, nggak 0, 1, 2, 3 lu hitung deh, itu bakal 11 nilainya. Tapi kalau di sininya 1 sampai ke kurang dari 9 10 artinya dia 10 Dea Afrizal. Kalau misalkan ininya 20 maka ini akan berubah jadi 20 biji anjir konsol log sepanjang itu males juga ya. Misalkan nama guru yang tadi ya sama dengan terus kita konsol log yang muncul ke bagian konsol akan menjadi seperti ini ya 0 1 2 3. Nah, sedangkan nanti ketika kalian kerja itu kasusnya nggak akan kayak gini, pasti harus di mapping disebutnya. Ini gua hapus dulu konsolnya. Kita buka lagi for-nya. I itu pertama bernilai 1, lalu I kurang dari 20. Nah, ini 20-nya kita ganti nih supaya kita bisa mapping data ini sebanyak jumlah data yang ada di array sini. Nah, untuk mengetahui jumlah data yang ada di array sini, kita konsol log dulu di sini, konsol.log nama guru.length yang artinya ada 4 nih jumlah datanya. .length plus I plus plus itu artinya I sama dengan I plus 1. I plus 1 atau kita bisa ganti dengan cara I plus plus. I plus plus itu artinya I sama dengan I plus 1. Penulisan di sebuah codingannya biar lebih sederhana pakai I plus plus. Untuk bagian konsol log kita bisa hapus aja. Nah, lalu kita konsol log di sini nama gurunya. Ini hapus isiannya. Nama guru dalam kurung alias siku-siku itu karena kita mau memapping datanya sebanyak I. Ya, sesuai dengan apa yang ada dalam sini. Kalau kita reload maka Fikri Retno Bunga undefined. Undefined itu siapa? Dea. Kenapa? Karena mulainya dari 1 bukan dari 0. Jadi kita mulai dari 0. Kalau kita reload
Maka Dea Fikri Retno Bunga. Ini Andi Retno Bunga aman munculnya jumlah data yang ada di sini. Ini kan tuh nilai I 3 sama dengan ini AKP ke nilai di sini gua pakai yang di looping 4 muncul terpecah-pecah for call ada segala macam, cukup pusing bagi kalian. Silahkan dicoba-coba dan dipahami, di playback terus-menerus ya bro ya. Nah untuk looping gak cuma for, ada juga yang namanya while. Jadi kita akan coba di sini. Jadi pertama di luar while ya, yang akan kita lakukan kayak tadi aja sama konsol. Jadi ini kalau dibaca, kita punya nilai I pertama kali nilai I-nya tuh 0. Terus kita looping dengan metode while, dia akan berhenti jika I-nya bernilai 10. Jadi kurang lebih kondisinya ada di sini dan tereksekusi di sini. Jadi kalau kita save Dea Afrizal sebanyak 10 kali. Jadi kalau lakukan dulu misalnya console.log Dea Afrizal. Ntar kita bakal tahu bedanya apa. Jangan lupa ditambah 0 sampai I-nya bernilai kurang dari 10 yang tadinya 0. Bedanya kalau do itu I-nya dulu baru mengeksekusi, tapi kalau yang do itu dia eksekusi dulu satu kali di sini baru ngecek ke kondisi. Jadi kalau kita reload itu masih sama aja kayak gini. Eksekusi Dea Afrizal. Jadi harusnya tidak ada yang file nih, gue pakai lagi ya. Dea Afrizal. Muncul karena sama dengan 10, bukan kurang dari 10. Nih, kecuali kondisinya cocok isinya gitu kurang. Oke, yang namanya prom semua. Jadi tugasnya kurang lebih kayak begini. Baru dia akan pergi ke kondisi cocok. Tapi kalau while mau kondisinya kayak gimana pun dia akan mengeksekusi terlebih dahulu satu kali, baru dia akan pergi ke kondisinya. Gitu kurang lebih ya. Oke, untuk terakhir ada tugas kecil buat kalian semua. Jadi tugasnya kurang lebih ya. Sorry, ini kita ganti tugas kecil. Prom untuk mengetahui saldo akhir dari apa yang diinputkan oleh user. Oke, dari kalau nomor 1 kan itu mudah ya. Nomor 2 itu kita harus cari tahu dulu sekarang itu tanggal berapa. Jadi kalau gua bikin penampungan variabel di sini let hari sama dengan new date kayak begini. Kita save console log harinya biar tahu bener atau enggak. Kita refresh browsernya. Nih, harinya adalah Monday, Februari 06, 2023. Nah, kita tuh butuh Monday-nya, harinya supaya kita bisa tahu ini tuh hari apa, hari keberapa gitu ya. Jadi di sini gua kasih clue aja satu variabel hari dengan cara codingannya seperti ini, get day, kayak begini. Dan kalau kita console log, ini artinya objek dari JavaScript di sononya ya bro ya, kita panggil supaya kita bisa tahu hari apa sekarang. Kalau kita reload, dia akan muncul 1 karena sekarang hari Senin. Tapi kalau gua ubah ini hari gua jadi Selasa, dia akan 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 itu minggu. Jadi hasil akhirnya kalian harus bisa memunculkan kayak begini kurang lebih. Hari ini adalah hari ini adalah hari 1. Nah, satunya ini ganti jadi Senin. Ya, kalau 2 berarti jadi Selasa. Kalau 3 jadi Rabu kayak gitu-gitu. Ini mau console log, mau alert juga boleh. Terserah kalian. Tugasnya kurang lebih itu aja untuk kalian. Silakan hasil tugasnya untuk nomor 1 dan nomor 2. Kalau berhasil, gua akan restore ya, bro ya. Kurang lebih kayak gitu untuk belajar JavaScript. Manfaat buat kalian banget udah nonton gue baru beda titik itu. Semoga harimu menyenangkan. Salam gobless, kurung kurawal. Bye bye.